Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Kingdom Devotion, renungan harian kita yang boleh saya percaya memberkati kita semuanya. Hari ini saya akan memulai dengan pertanyaan buat saudara. Apakah yang saudara miliki di dunia ini? Apa yang menjadi kepemilikan saudara saat ini? Saudara mungkin menjawab, oh saya punya rumah, saya punya kendaraan, saya punya motor, ya, saya punya sawah dan sebagainya. Saya bertanya, apakah sungguh-sungguh itu milik saudara? Saudara berkata, iya Pak Ari, saya punya sertifikat, saya punya surat-surat atas nama saya. Nah, sekarang pertanyaan berikut saya, apakah saudara sungguh-sungguh memiliki itu secara permanen atau itu hanya sementara? Saudara, apapun yang kita miliki secara material di dalam dunia ini, ya, hanya bersifat sementara. Ya, suatu saat akan hilang, suatu saat akan kita tinggalkan. Tapi ada satu kepemilikan yang tidak pernah terlepas dari kita, yaitu keselamatan yang dari Tuhan. Tetapi apa yang kita miliki di dunia ini adalah pemberian dari Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita dengan hal-hal duniawi, dengan finansial, dengan keuangan. Itu adalah berkat Tuhan buat kita. Tetapi sebagai penata layan untuk mewakili Tuhan di muka bumi ini, berkat itu adalah tidak hanya semata-mata untuk kita, tetapi untuk banyak orang. Amin, saudara. Saya juga seumur hidup saya tidak memiliki sesuatu yang menurut ukuran dunia itu wah gitu ya. Tetapi ketika Tuhan memberikan 2 orang putra, itulah pemberian Tuhan yang luar biasa bagi saya. Tetapi saya kembali ingat, ini adalah pemberian Tuhan, berkat Tuhan. Saya harus pakai itu, kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Efesus pasal ketiga, ayat ke-1 sampai ke-3. Sekali lagi Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita, apa yang kita terima sebagai umat Tuhan, yaitu keselamatan yang sudah kita terima, tidak tinggal dalam kehidupan kita semata-mata. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Efesus 3 ayat 1 sampai ke-3. Firman Tuhan mengatakan, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Paulus mengerti di sini apa itu menjadi bagian daripada karya keselamatan Tuhan Yesus masih berlangsung di muka bumi ini. Dia mengatakan, aku memiliki tugas, aku ditugaskan sebagai penyelenggara kasih karunia Allah. Penyelenggara kasih karunia Allah, alias penata layan keselamatan kita. Amin, saudara. Saudara, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia, dan kemudian kita diselamatkan untuk kasih karunia, yaitu sebagai penyelenggara kasih karunia itu sendiri. Artinya apa, saudara? Ketika Tuhan menyelamatkan kita, Dia memberikan buah-buah roh dalam kehidupan kita, Dia memberikan talenta dalam kehidupan kita. Itu tidak untuk kita semata-mata, tetapi untuk melayani orang lain. Itu namanya penyelenggara kasih karunia. Kita untuk mengasihi orang lain, untuk menolong orang lain, sehingga mereka boleh kenal akan kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Saudara, memang agak susah, memang sulit ya dalam kehidupan kita sebagai orang yang menyatakan kasih Allah, terutama orang-orang yang menurut kita tidak layak. Ya, bahkan Tuhan menginstruksikan kita bagaimana kita sebagai penyelenggara kasih karunia, kita harus mengasihi musuh kita. Susah? Sangat susah kita mengasihi musuh kita. Memikirkannya saja kita sudah tidak mau, apalagi kita mengasihi mereka. Tetapi Paulus hari ini menegaskan bahwa dia yang sudah diselamatkan, dia ditugaskan menjadi penyelenggara kasih karunia. Demikian saudara dan saya, ada kasih karunia dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi penyelenggara kasih karunia. Terlebih ketika kita memikirkan bahwa kita sudah menjadi milik Kristus, Tuhan akan memampukan kita. Tidak ada satupun yang tidak bisa kita lakukan ketika Allah menyuruh saudara dan saya untuk melakukan hal itu. Paulus mengatakan, aku ditugaskan bagi orang-orang yang belum percaya, orang kafir di luar bangsa Israel. Saudara dan saya, mari kita lihat di sekeliling kita ada siapa? Banyak orang belum percaya.
Banyak orang yang belum mengenal kasih terang Tuhan Yesus. Saatnya kita menjadi penyelenggara kasih karunia Tuhan. The stewardess of His grace. Saudara bisa, saya bisa dengan kekuatan dari Tuhan. Amin. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Terima kasih Bapa di surga untuk kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, suatu kebanggaan untuk kami menjadi penyelenggara kasih karunia dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih Tuhan, ajar kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk mengasihi, untuk menolong, untuk membawa orang-orang mengenal kasih karunia-Mu Tuhan yang sudah kami miliki Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Ingat, kita sudah diselamatkan untuk masuk dalam tim keselamatan dari Tuhan sebagai penyelenggara kasih karunia. Mulai tugas saudara hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus akan dimampukan. Haleluya. Amin.